Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia, yaitu Ibu Dr. Mia Aina SPD MPD, Bapak Erik Sanjaya SPD MPD, dan Ibu Raisa Mataniari SPD MED. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal Bunga Rosella Hibiscus Sabdarifa L. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Destia Sukinawati Dawulai, Mona Ramadhani, dan saya sendiri Niwanda Azela Putri. Langsung saja untuk review jurnal yang pertama dengan judul Pemanfaatan Ekstrak Rosella Hibiscus Sabdarifa L sebagai pewarna alami pada pembuatan soft candy, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2015. Nah, penelitinya ataupun instansinya yaitu Mira Suprayatmi, Lia Amalia, dan juga Wulan Kusuma yang berasal dari Universitas Juanda Bogor. Teori yang digunakan yaitu adalah warna bunga rosella sendiri disebabkan adanya pigmen antosianin yang dapat bermanfaat sebagai antihipertensi. Nah, antosianin ini merupakan pigmen alami yang berwarna kuat dan juga larut dalam air. Pigmen ini menyebabkan hampir semua warna merah, orange, ungu, dan biru. Nah, rosella ini dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman, dan salah satunya adalah pembuatan jelly atau dikenal dengan soft candy. Nah, soft candy ini merupakan permen jelly yang terbuat dari air atau sari buah yang berpenampakan jernih dan juga transparan serta memiliki tekstur dan juga kekenyalan tertentu. Nah, metode yang digunakan ini merupakan metode penelitian dengan 2 tahap, yaitu tahap ekstraksi kelopak bunga rosella kering dan juga tahap pembuatan soft candy rosella dengan 2 taraf perlakuan dan 2 kali ulangan. Hasil yang didapatkan secara umum, panelis ini lebih banyak menyukai aroma soft candy dengan jenis ekstrak rosella ungu sebanyak 10% dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,4, yaitu jenis soft candy dengan warna ungu pekat. Nah, kesimpulan yang didapatkan, formulasi yang diperoleh dari penelitian memanfaatkan ekstrak rosella ini pada pembuatan soft candy, produk soft candy ini lebih ditunjukkan banyak disukai pada perlakuan jumlah konsentrasi ekstrak rosella sebanyak 10%. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Perbedaan Kadar Penggunaan Ekstrak Bunga Rosella Hibiscus Sabdarifa L sebagai zat warna pada produk kosmetik blush on terhadap daya terima konsumen. Nah, artikel ini terbit pada tahun 2016. Maaf, maksudnya jurnal ini terbit pada tahun 2016. Untuk peneliti dan instansinya sendiri yaitu ada Zahara yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, teorinya sendiri dalam kosmetik ini, pewaranan zat warna dan pewangi ini sangat besar pengaruhnya terhadap hasil akhir kosmetik. Nah, zat warna yang digunakan ini dari bahan alami dan juga bahan kimia. Nah, pewarna alaminya ini dapat diperoleh dari hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang juga mengandung zat-zat yang dapat memperbaiki serta menambah kecantikan kulit. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu formulasi dan juga analisis. Nah, hasilnya yaitu berdasarkan hasil formulasi, penelitian senyawa etanol ini merupakan senyawa yang paling baik untuk melarutkan pigmen karotenoid karena tidak adanya degradasi warna pigmen karotenoid dan juga menghasilkan ekstrak yang pekat. Nah, kemudian pembuatan kosmetik blush on dengan penggunaan ekstrak warna bunga rosella sebanyak 2 ml, 4 ml, dan juga 6 ml ini ternyata berpengaruh terhadap daya terima konsumen. Nah, sehingga dapat disimpulkan secara garis besar, kosmetik blush on yang paling disukai oleh masyarakat ini dengan menggunakan ekstrak bunga rosella sebanyak 4 ml. Nah, lanjut untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Kualitas es krim ekstrak bunga rosella hibiscus sabdarifa L dengan kombinasi gel lidah buaya aloe babardensis Miller yang terbit pada tahun 2017. Nah, untuk peneliti dan instansinya sendiri yaitu Feni Liliani yang berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.
di mana teori yang digunakan adalah es krim adalah makanan beku, semi padat, hasil olahan susu yang dibuat dengan melewati berbagai proses, yaitu pasteurisasi, homogenisasi, pematangan es krim, atau penyimpanan es krim dalam lemari, dan juga pengadukan untuk membentuk rongga udara pada adonan es krim, serta pembekuan. Nah, untuk metode yang digunakan sendiri ini adalah menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan juga 3 kali ulangan. Hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak bunga rosella, hibiscus saperifael ini kombinasi dengan gel lidah buaya memberikan pengaruh nyata pada kadar lemak, kemudian protein, total padatan serat oferun, kualitatif salmonella, waktu lelah, angka lempeng total, total fenolik, dan juga aktivitas antioksidan. Nah, namun tidak memberikan pengaruh nyata pada kadar gula dan juga warna. Sehingga dapat disimpulkan penampakan ekstrak bunga rosella dan gel lidah buaya ini memberikan pengaruh nyata terhadap kadar lemak, kadar protein, total padatan terlarut, kadar serat, larut oferun, waktu leleh, total fenolik, aktivitas antioksidan, angka lempeng, total, dan kualitatif salmonella, namun tidak memberikan pengaruh terbaik pada es krim dengan kombinasi 26% ekstrak bunga rosella dan juga 4% gel lidah buaya. Selanjutnya untuk jurnal yang keempat yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Ekstrak Rosella atau hibiscus saperifael terhadap kualitas kimia sei sapi. Nah, untuk jurnal ini terbit pada tahun 2018 dengan peneliti dan instansi yaitu Adianto Nesi, Banam Tuan, Gatereuda Margensi Paleut, Gemini Ermainia Markurina, Malelak, dan berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Nah, teori yang digunakan ini adalah faktor yang menemukan nilai guna dari kelopak bunga rosella ini adalah kandungan antosianinnya, pigmen flavonoid yang larut dalam air yang bertanggung jawab terhadap warna merah, biru, dan dalam buah-buahan serta sayur-sayuran. Dan antosianin ini merupakan antioksidan, dan di mana rosella ini dapat digunakan sebagai bahan makanan fungsional dan juga komposisinya menunjukkan sifat fungsional sehingga menjadi potensi aplikasi di industri makanan. Nah, selanjutnya untuk metode sendiri yang digunakan itu adalah metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan juga 3 ulangan. Hasil yang didapatkan data kandungan air sei sapi yang diberi ekstrak rosella 1-3% ini dapat dilihat pada hasil yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rosella kering pada sei sapi berpengaruh nyata terhadap kadar air sei sapi. Nah, kadar air yang terendah ini daging yang diberikan ekstrak rosella sebanyak 2% dan tertinggi pada perlakuan 1%, 3%, dan juga 0%. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak rosella kering baku pada sei sapi ini dengan level pembekuan 2% dapat menurunkan kadar air dan juga dapat meninggikan kandungan protein. Sedangkan untuk kadar lemak yang terendah itu pada perlakuan kontrol 0%. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang kelima yaitu dengan judul Pengaruh Rebusan Bunga Rosella terhadap Penurunan Tekanan Darah, Hipertensi pada Pasien di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamerindu Bengkulu, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2019 dengan peneliti dan juga instansi yaitu Feliza Colin, Buyung Keraman, Evan Aditya Pratama yang berasal dari Program Studi Ilmu Keperawatan Stikastri Mandiri Sakti Bengkulu. Metode untuk teori yang digunakan yaitu adalah menurunkan tekanan darah. Hipertensi ini merupakan masalah global dunia, di mana ini merupakan faktor penyebab kematian nomor 3 di dunia. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian eksperimental dengan perancangan one group pretest dan juga post test coding. Nah,
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya analisis univariat ini dilakukan untuk tiap-tiap variabel yang teliti dari hasil penelitian yang kemudian mendapatkan hasil dari pengaruh pemberian rebusan bunga rosella terhadap penurunan tekanan darah. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian rebusan bunga rosella ini ternyata dapat menurunkan tekanan darah yang sama seperti efek obat yang diberikan oleh dokter. Sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada nomor 6, dengan judul jurnal pengaruh penambahan variasi konsentrasi tepung rosella terhadap sifat organoleptik cookies almond crispy pada tahun 2019. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya tepung rosella pada cookies almond crispy dengan konsentrasi tepung rosella sebesar 3,3% paling diminati oleh panelis. Di nomor 7, ada jurnal dengan judul Produksi Olahan Bunga Rosella di Desa Balongbedo, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya masyarakat Balongbedo dapat mengelola bunga rosella menjadi teh rosella, es krim rosella, dan sirup rosella. Di nomor 8 ada jurnal dengan judul Proses Pembuatan Masker Bunga Rosella dan Tepung Beras sebagai Pencerahan Kulit Wajah pada tahun 2020. Nah, berdasarkan penelitian bahwasanya bunga rosella dapat diolah menjadi masker wajah yang efektif dalam meningkatkan pencerahan pada kulit wajah. Karena bunga rosella sendiri memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Di nomor 9 ada jurnal dengan judul Studi awal pemanfaatan ekstrak kelopak bunga rosella sebagai pewarna kain pada tahun 2020. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya kelopak bunga rosella ini dapat digunakan sebagai pewarna tekstil karena bunga rosella mengandung antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Di nomor 10 ada jurnal dengan judul Peningkatan Nilai Daya Guna Bunga Rosella dan honje menjadi bahan sambal berbasis kearifan lokal pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya bunga rosella yang dipadukan dengan honje dapat diolah menjadi sambal yang dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Jurnal yang ke-11 yaitu dengan judul Pemanfaatan Bunga Rosella pada Pembuatan Puding Bavarois Suket Gula atau Susu Kedelai Bunga Rosella. Jurnal ini yaitu pada tahun 2021. Metode analisisnya yaitu yang pertama, rancangan penelitian menggunakan metode eksperimen. Yang kedua yaitu rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap. Dan yang ketiga, alat dan bahan digunakan untuk penunjang keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan setelah diuji yaitu pada perlakuan pemanfaatan bubuk rosella sebanyak 10%, yaitu 11 gram yang dimanfaatkan pada pembuatan puding. Puding ini mengandung kadar 24% vitamin C, 0,32% fat, dan 4,35% protein. Jurnal yang ke-12 yaitu dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Bunga Rosella sebagai Minuman Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Pulau Semambu, Indralaya Utara. Jurnal ini yaitu pada tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan pelatihan verbal dari bunga rosella. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan manfaat pada kegiatan ini karena mengetahui manfaat dan dari bunga rosella ini dijadikan produk dan menambah ekonomi masyarakat tersebut. Jurnal yang ke-13 yaitu dengan judul Studi Formulasi Body Scrub Ekstra Etanol Kelopak Bunga Rosella dan Madu. Jurnal ini yaitu pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode meserasi untuk mengambil ekstrak bunga rosella dan metode pelaburan untuk pembuatan sediaan body scrub. Dapat disimpulkan hasil dari stabilitas untuk pH pada formula 1, 2, dan 3 stabil. Tetapi formula 3 yang tidak memenuhi persyaratan uji pH sediaan body scrub. Sebaiknya perlu dilakukan optimasi formula untuk didapatkan formulasi yang sesuai dengan persyaratan. Jurnal yang ke-14 yaitu dengan judul Formasi Sabun Padat Ekstrak Etanol Bunga Rosella dan Uji Stabilitas Fisik. Pada jurnal ini yaitu pada tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan sabun padat rosella memiliki pH dan kadar air sesuai dengan SNI. Stabilitas busa memasuki standar stabilitas busa yang baik. Jurnal yang ke-15 yaitu dengan judul Pemanfaatan Bunga Rosella menjadi pewarnaan alami pada pembuatan mikaya antioksidan. Jurnal ini yaitu pada tahun 2023. Metode yang digunakan yaitu terdiri dari metode yaitu yang pertama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk bisa mengolah bunga rosella untuk pembuatan pewarna alami mikaya antioksidan.